Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rahmania, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Bogor. Saya bertugas di SMP Negeri 2 Cilengsi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah saya, yaitu dari SMP Negeri 2 Cilengsi, untuk tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa ya, Pak ya. Bapak silahkan perkenalkan secara singkat dulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Suherman, tinggal di Cariu, lahir dari Cianjur. Mulai bertugas di SMP Negeri 2 Cilengsi ini sejak tahun 2021, tepat di bulan November. Dan tugas sebelumnya di SMP Negeri 3 Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Terima kasih, Pak, atas waktunya. Jadi di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya, Pak, terkait pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kita langsung aja ya, Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Nina, pertanyaannya. Memang kalau berbicara tentang dilema itu agak sulit juga. Pernah waktu itu ada kasus seorang pegawai, ya, beliau di tempat tinggalnya jauh di Kota Bogor, sementara beliau harus menempuh perjalanan yang sangat jauh gitu ya, dari tempat tinggalnya sampai ke sekolah, yang pada akhirnya beliau ini tingkat kehadirannya sangat kurang. Tiap kali saya komunikasikan banyak alasannya. Saya cek kehadiran dalam 1 bulan ternyata sekian. Dan bagi saya dilema juga gitu ya. Di satu sisi sebagai orang per orang gitu ya, pasti punya kepentingan masing-masing. Di satu sisi ya dia sebagai pegawai harus melakukan disiplin pegawai. Jadi ini kasusnya lebih ke disiplin ya, Pak Ya. ya? Kemudian saya sering ngobrol dengan beliau, apa sih kendalanya gitu ya. Ceritanya panjang, bisa sampai ke sekolah. Beliau ini dulu sebelumnya guru di SD, namun karena ada satu masalah beliau dimutasikan ke SMP sebagai TU, jadi sebagai tenaga administrasi. Biasanya dia ngajar, akhirnya tidak ngajar. Tentu ini merupakan satu kendala juga bagi dia. Biasanya berhadapan dengan siswa, ini berhadapan dengan benda gitu, berhadapan dengan administrasi sekolah. Itu kendala pertama. Kendala kedua, lokasi yang jauh. Tapi saya menekankan kepada beliau ini bahwa itu bukan merupakan suatu kendala harusnya. Justru itu harus menjadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Sebagai tantangan. Tantangan untuk hal yang baru ya, Pak, yang tadi Iya, ngajar, sekarang tantangan untuk bisa meningkatkan kompetensi dia, tidak hanya bidang pengajaran tapi bidang administrasi juga gitu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memiliki berbagai pelatihan metodika. Nah, kemudian supaya lebih efektif, dia mengusulkan untuk pindah ke lokasi
lokasi yang lebih dekat dengan rumahnya, kemudian tetap di bidang administrasi, dia jadi lebih banyak waktu luang untuk meningkatkan kompetensi gitu. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol, ya, kemudian saya ACC untuk pindah. Alhamdulillah sekarang sudah lebih dekat rumahnya dengan rumahnya, tempat tugasnya, dan beliau tingkat kehadirannya 100% setiap bulan, tidak ada bolong kecuali lagi sakit katanya. Setiap saya berkunjung ke tempat tugas yang barunya, alhamdulillah menunjukkan prestasi yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya waktu di sekolah. Jadi itu salah satu kasus yang Bapak hadapi ya, pengambilan keputusan yang baik benar dan benar gitu ya, untuk dilema etika tadi ya Pak ya. Jadi saya simpulkan sedikit, itu kasusnya yang awalnya jadi jarak tempuh yang pertama ya Pak. Itu yang pertama sebenarnya bukan jarak tempuh, kalau menurut saya itu karena yang biasa ngajar sekarang nggak ngajar gitu. Jadi kayaknya kalau anak kan itu misalnya anak bidang baru bagi dia gitu, yang pada akhirnya jaraklah yang dijadikan sebagai alasan gitu. Ya. Makanya ketika jarak tidak dijadikan sebagai alasan, tempuh dong gitu. Yang pertama tadi, jadikan itu sebagai motivasi untuk meningkatkan kompetensi gitu. Kalau jarak sudah tidak dijadikan sebagai alasan, makanya saya menentang dia. Oke, di ACC dengan jarak yang lebih dekat dengan rumahnya, tapi tunjukkan yang tadi, pertama kedisiplinan, yang kedua tadi peningkatan kompetensi diri supaya lebih meningkatkan kompetensinya di bidang administrasi tadi gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bisa. Jadi baik Pak. Terus selanjutnya itu ada nggak sih Pak langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan selama ini? Ada tidak Pak? Ya sebelumnya tadi itu ngobrol dari ke hati dulu. Tidak bisa ya, peringatan secara lisan lah. Ya. Lisan 1, lisan 2, lisan 3 masih begitu juga. Ya akhirnya kan kita juga merasa gimana ya, kita sudah ngobrol berkali-kali seperti itu masih begitu juga gitu ya. Akhirnya kita ngobrol, coba ini solusinya gimana? Menurut Bapak inginnya seperti apa? Gitu. Karena kebetulan bapak-bapak ini bukan ibu-ibu. Sebenarnya kalau bapak-bapak kan itu jarak itu bukan jadi alasan lah. Jadi menurut saya jarak itu hanya sebagai pelampiasan dari yang pertama tadi. Gitu. Makanya saya tantang tadi, oke? Di ACC untuk jarak lebih dekat, tetapi tadi tunjukkan bahwa yang pertama tadi harus lebih tinggi lagi kompetensinya. Terus dari yang tadi langkah-langkah Bapak lakukan, ada nggak Pak menurut Bapak solusi yang paling efektif untuk menyelesaikan kasus dilema etika tadi Pak? Kalau menurut saya itu sudah solusi terbaik gitu ya, dengan cara memutasikan dia ke tempat yang jauh lebih dekat. Sebab kalau menurut saya jauh dekat itu bukan merupakan satu alasan. Akhirnya saya tantang dia, oke, kalau itu merupakan satu alasan, tunjukkan bahwa itu yang pertama tadi. Karena mau jauh mau dekat, kalau sudah di dalam dirinya itu karakter kebiasaan yang kemudian menjadi karakter malas, ya udah malas, mau jauh mau dekat juga jarak aja nanti dijadikan alasan. Saya mah jaraknya jauh jadi kesiangan gitu. Padahal mah kalau yang memang benar-benar bertanggung jawab gitu ya, kedisiplinan, ini aja yang jauh-jauh kan lumayan jauh jarak ya, setengah jam lah, jadi bisa memperkirakan
masuk jam 7 berarti setengah 7 itu harus sudah menginjakan kaki di depan rumah. Gas. Kita gas, gitu kan. Setengah 7 itu maksimal. Minimalnya kalau ingin di jalannya ingin nyantai ya jam 6 gitu. Harus sudah di jalan jam 6 itu. Kalau berangkat jam 6 di jalannya bisa santai, bisa tidak dengan kecepatan tinggi lah. Begitu kalau menurut saya tadi prosedurnya, Jadi solusi yang efektif ya Pak ya. efektifnya seperti itu. Terus tantangan dalam penyelesaian itu ada tidak Pak? Tentu saja ada, karena untuk bisa memutasi itu kan sulit ya. Terus ada prosedurnya juga, tidak bisa serta-merta begitu di ACC langsung pindah. Contoh kasus di sini, di sekolah ini ada yang seperti itu, ingin pindah gitu ya, ingin mendekati tempat tugas. Tapi kalau di tempat yang barunya itu udah penuh, kemudian di sini masih kurang, ya nggak bisa lah, karena sesuai dengan DSO tadi, sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan ya Pak ya. Kalau masalah pegawai ya. Jadi tantangannya tadi mungkin dalam mutasi itu ya Pak ya, perlu beberapa langkah itu untuk jadi kan kalau mutasi itu nggak segampang, jadi banyak prosedur yang harus dilalui ya Pak ya. Mungkin bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, bisa juga seminggu beres. Beres ya. Jadi nanti tergantung ininya ya Pak, apa sih namanya, dari pihak sekolahnya, dari dinasnya juga gitu. Baik, sekarang tadi tantangan, ada nggak sih Pak waktu kira-kira Pak untuk menyelesaikan masalah itu, Bapak menyelesaikannya itu ada jadwal tertentu atau secepatnya atau bagaimana Pak? Kalau masalah tadi itu tidak bisa serta-merta langsung diselesaikan, butuh waktu dan tidak bisa terjadwal gitu ya, sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi tadi ngobrol dulu dampak dari obrolan tadi gimana nih, lihat dulu dampaknya gimana, berikutnya dipanggil lagi sampai 3 kali pemanggilan masih tetap begitu juga ya, mau gimana lagi, ini demi karir dia juga sebenarnya, karena dia PNS. Jadi dalam penyelesaiannya Bapak butuh waktu ya Pak. Jadi misalnya melalui panggilan diskusi pertama, nanti tidak ada lagi perubahan, nanti diskusi kedua gitu ya Pak ya, sampai akhirnya menemukan solusi gitu. Baik Pak, sekarang adakah seseorang atau faktor-faktor yang terlibat atau mempermudah Bapak dalam menyelesaikan kasus tersebut? Ya tentu saja banyak gitu ya, terutama ini kan kaitannya dengan kepegawaian ya. Pimpinan juga saya diskusi dengan pimpinan di distrik, kemudian dengan rekan-rekan di sekolah juga, terutama di sekolah yang dituakan lah gitu ya, sesepuh sekolah yang sudah lama kerja di sekolah gitu, dimintai pendapatnya bagaimana, sebaiknya bagaimana gitu. Saya minta pendapat khusus kepada rekan-rekan sejawat di sekolah. Dan ini kejadiannya di sekolah sebelum sini. Jadi dengan cara ini ya Pak ya, yang pertama misalnya melibatkan dari pimpinan distrik gitu ya Pak, terus yang kedua dengan cara berdiskusi dengan apa sih namanya semua pihak yang ada di sekolah gitu. Terus dari permasalahan yang sudah tadi Bapak alami, terus di situ juga ada keputusan yang harus Bapak ambil. Kira-kira setelah mengambil keputusan tersebut, apa sih hikmah atau pelajaran yang dapat Bapak ambil dari kasus tersebut Pak? Kembali ke diri pribadi masing-masing ya. Kalau saya mengambil hikmahnya itu, jadi jangan dijadikan sebagai alasan jarak itu. Kita harus punya pendirian sendiri. Kita itu bekerja untuk apa?
itu eh, kita bekerja itu berdasarkan SK dari pemerintah. Kalau yang kemarin mungkin SK dari kepala sekolah, dan itu ada undang-undangnya, undang tentang kepegawaian. Kita menerapkan hal itu menurut saya begitu. Jadi lebih ke refleksi diri ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin kedepannya untuk lebih baik lagi gitu, belajar dari pengalaman ya Pak ya. Ya. Seperti itu. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya untuk tadi menyelesaikan kasus-kasus yang sudah Bapak ini. Nanti semoga kedepannya sekolah SMP Negeri 2 itu lebih baik ya Pak ya. Amin. Lebih apa sih dalam pengambilan keputusan itu juga lebih bijak lagi. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Rahmania dari SMP Negeri 2 Cilengsi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7. Di sini saya akan melakukan tugas saya dalam modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis kebajikan sebagai pemimpin. Di sini itu pada tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1, yaitu mewawancarai kepala sekolah. Di sini saya akan mewawancarai kepala sekolah SMP 3 Cilengsi dengan Pak Omay ya Pak Omay ya. Ya. Bapak silakan memperkenalkan diri secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Omay Komara, bertugas di SMP Negeri 3 Cilengsi, Kabupaten Bogor. Ya. Oke, baik Pak. Ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Ya. Di sini saya akan tadi yang sudah saya sampaikan ya Pak untuk tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 tentang tadi pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi saya akan melakukan wawancara ya Pak dengan beberapa pertanyaan. Baik. Ya, saya langsung mulai aja ya Pak ya. Mangga. Pertanyaan yang pertama, jadi bagaimana sih Bapak mengidentifikasi kasus-kasus merupakan kasus dilema etika ataupun bujukan moral? Ya. Tentunya di sekolah itu memang banyak kasus-kasus yang terjadi, dan kalau misalnya ada kasus yang terjadi, tentunya kita juga harus melihat kasusnya juga seperti apa. Jadi untuk bisa menentukan mengidentifikasinya itu kita harus tahu dulu kasusnya seperti apa. Itu. Kemudian kalau sudah diketahui kasusnya seperti apa, tentunya kita menggali fakta dari hal-hal yang terjadi kaitannya dengan terjadinya kasus tersebut. Jadi tadi identifikasi untuk masalah tersebut itu dengan cara melihat dulu ya Pak ya kasusnya itu kasusnya seperti apa, terus menggali fakta hal-hal yang ada di lapangan ya Pak ya seperti apa kasusnya. Baik Pak, sekarang saya lanjutkan untuk pertanyaan kedua ya Pak. Jadi yang kedua itu dari pengambilan keputusan untuk kasus-kasus yang sudah Bapak pernah alami gitu. Ya. Jadi bagaimana sih Bapak mengambil keputusan untuk kasus yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan? Ya, jadi untuk kasus di sekolah itu tentunya ada beberapa hal gitu ya. Kalau di sekolah itu ada antara misalnya individu dengan individu atau individu dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok gitu ya.
contoh aja ya, contohnya salah satu yaitu individu dengan kelompok lah kenapa ya. Di sekolah kan guru ya, guru di mata pelajaran yang ada gitu ya. Contohnya guru tersebut itu selalu katakanlah kurang disiplin waktu ya, jam pelajarannya selalu terlewati gitu atau terlambat anak-anak untuk masuk pembelajarannya gitu. Nah tentunya di situ kita juga harus menggali fakta yang ada gitu ya, kenapa terjadi yang dirugikan tetap aja gitu, yang dirugikan tetap aja kan peserta didik ya, peserta didik, siswa tidak belajar gitu. Dan untuk hal kaitannya dengan individu dengan kelompok ya, tentunya kepala sekolah mengidentifikasi masalahnya seperti apa ya, katakanlah menggali ya, bertanya kepada guru tersebut, memanggil gitu ya dengan surat surat dinas dari sekolah, kemudian diwawancara kenapa gitu maka tidak masuk. Dan barangkali di situ karena contoh yang tadi itu maksudnya karena kalau ibu-ibu misalnya anaknya sakit gitu ya, anaknya sakit ataupun suaminya sakit keras gitu ya, atau sakit permanen gitu ya, sehingga ibunya tidak selalu tepat waktu gitu. Nah tapi tetap aja kalau menurut saya dan menurut aturan yang sudah disepakati oleh bersama itu, tetap aja guru tersebut memiliki kesalahan gitu, karena tidak bertugas sesuai dengan tupoksinya tanggung jawabnya gitu. Tapi ketika mencari solusi ya karena tadi untuk kebaikan bersama ya Pak. Kebaikan bersama untuk apa? Tadi untuk kebajikan ya. Ya tentunya kita sebagai kepala sekolah ya mengambil keputusannya dari fakta yang ada tadi, dan kepala sekolah barangkali memberikan solusi lah. Dan di situ juga ada komitmen gitu ya, komitmen yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak antara kepala sekolah dan guru tersebut ya, ada sebuah konsekuensi ya. Dan barangkali untuk untuk bisa ada perubahan, tentunya kepala sekolah memberikan arahan yang positif kepada guru tersebut supaya tidak mangkir lagi gitu, dengan salah satu teknik barangkali harus bisa mengelola waktunya, mengelola waktu si ibu tersebut di rumah gitu, sehingga semuanya bisa dilaksanakan ya, melayani atau istilahnya menjaga anaknya yang sakit juga bisa, kemudian mengajar juga di sekolah bisa tepat waktu begitu. Itu barangkali contohnya seperti itu. Itu tadi udah contoh sekaligus langkah-langkah mungkin ya Pak ya. Tadi langkah-langkahnya kan Bapak sudah dengan cara menggali, terus memanggil ya, terus wawancara, terus setelah itu ada solusi ya dengan cara mengambil keputusan dan adanya solusi, terus ada komitmen gitu ya Pak ya. Seperti itu. Terus dari yang sudah tadi ada langkah-langkah, ada prosedur dan solusi yang tadi Bapak berikan. Jadi solusi yang efektif untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut yang menurut Bapak paling efektif itu yang mana Pak? Yang seperti apa? Ya tergantung dari kasusnya gitu ya. Tergantung dari kasusnya. Yang jelas kita harus mengacu kepada aturan dulu barangkali ya, aturan yang ada ya, kemudian berpikir yang istilahnya
yang berbasis untuk kepentingan umum gitu. Kepentingan umum. Artinya kepentingan kalau di sekolah ya Ke kita didik ke ya, Pak, peserta ya. didik gitu Iya. orientasinya gitu ya. Iya. Orientasinya ke situ gitu. Peserta didik ya Pak Iya. ya, karena kan untuk ini kan kita juga sebagai guru juga harus sebagai guru itu menurut filosofi KHD kan juga harus berpihak pada murid ya, Ya, Pak. gitu Jadi betul. memang harus Diutamakan menggambarkan gitu. murid ya Pak, mengutamakan gitu. Itu jadi itu solusi yang paling efektif ya Pak ya. Ya. Ya, terus dalam penyelesaian masalah tersebut gitu, ada nggak Pak tantangan yang Bapak hadapi gitu dalam menyelesaikan Banyak ya tantangan. Tantangannya tentunya dari untuk menyelesaikan ya. Tantangannya ya emosi kita sendiri juga ya, itu merupakan sebuah tantangan gitu ya. Emosional kita juga ya, dari pimpinan barangkali ya harus selalu terkendali gitu, terus selalu bisa dikendalikan gitu, yang sampai kan meledak gitu ya, sehingga kan tidak ada apa namanya solusi, bahkan menambah masalah lagi gitu kan, seperti itu gitu. Kemudian ya secara emosional gitu ya, secara emosional kan, emosional secara pribadi, personal juga berpengaruh gitu ya. Kemudian dari lingkungan juga, teman-teman juga kan bisa gitu, karena kan ada masukan itu yang masukan sebagainya ya. Iya, dari si A begini, dari si B begini, sehingga kita harus bisa memilih dan memilah ya. Tentunya tadi ya, tentunya kita selalu berbasis kepada kepentingan peserta didik. Baik Pak, lanjutkan ya Pak. Dalam penyelesaian, apakah Bapak langsung menyelesaikan pada saat itu juga, ataupun biasanya Bapak punya waktu khusus atau punya jadwal tertentu gitu untuk menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi? Biasanya seperti apa Pak penyelesaiannya? Ya, kalau masalah itu yang disampaikan oleh saya kan relatif gitu ya. Kalaupun masalah itu bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus besok gitu kan? Kenapa harus besok gitu? Jadi sesegera mungkin lah, sesegera mungkin masalah tersebut bisa diselesaikan. Jadi tidak perlu harus ada jadwal tertentu gitu ya Pak ya. Bisa gitu. Kalau pandangan saya gitu ya. Ya bisa diselesaikan hari ini gitu, kenapa harus besok? Iya. Gitu. Selesaikan aja hari ini. Selesaikan ya Pak ya. Iya, solusinya gitu ada gitu kan. Jadi tadi yang Bapak sampaikan, jadi kalau ada kasus Bapak itu secara harus tidak untuk waktu ini, tapi harus sesegera mungkin kasus tersebut itu diselesaikan ya Pak ya. Terus dari kasus-kasus yang tadi itu, adakah Pak seseorang yang atau faktor-faktor yang selama ini itu memudahkan Bapak atau yang mendukung Bapak gitu untuk menyelesaikan ini? Atau Bapak itu melibatkan siapa, guru atau siapa dalam menyelesaikan? Terus faktor-faktor apa yang mendukung Bapak untuk menyelesaikan kasus tersebut? Ya, yang pertama barangkali ya istilahnya dari kita sendiri gitu ya, punya feeling lah katakanlah. Tentunya dari teman-teman juga ada gitu ya, yang istilahnya memberikan masukan dan sebagainya, itu juga sebuah solusi juga barangkali yang bisa diterima oleh kita semua gitu, yang mungkin yang bisa mengatasi masalah-masalah yang ada. Saya boleh tahu Pak, untuk kayak tadi kan kayak teman atau rekan gitu, biasanya Bapak lebih spesifiknya ke mana misalnya? Atau ke kasek atau ke mana? Ya, tentunya kan di sekolah ada perangkat ya, ada perangkat, ada kurikulum ya, kepala sekolah, wakil kepala sekolah bagian kurikulum, bagian siswaan dan humasnya. Ya tentunya dari perangkat itu ya, dari ketiga perangkat itu barangkali kita selalu ya istilahnya komunikasi untuk bisa menyelesaikan atau
membuat sebuah atau solusi ya, solusi yang ada. Jadi nanti melibatkan Wakasek ya Pak ya. Terus nanti untuk Jadi Wakasek minta yang masukan mana gitu ya, masukan pertimbangan dari Bapak Ibu, dari kurikulum atau kesiswaan seperti apa nih. Ada tergantung kasus masalahnya seperti ini, juga ya Pak tergantung ya. masalahnya Misalnya juga siswa gitu. ya lebih ke mungkin ke kesiswaan Ya, gitu ya Pak. gitu. Gitu. Kalau masalah pembelajaran mungkin kalau ya nah ini mungkin ke kurikulum gitu ya Pak ya. Gitu, ya. Jadi ada yang dilibatkan juga ya Pak ya. Ada ya, tentunya kita tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Kolaborasi ya Pak ya. Kolaborasi, ada apa namanya, hubungan keterkaitan dengan yang lain juga selalu. Baik, ini yang terakhir ya Pak ya, pembelajaran apa yang Bapak dapatkan setelah Bapak menyelesaikan kasus-kasus tersebut, misalnya dari yang tadi kasus tentang guru, apa sih yang Bapak ambil hikmahnya dari kasus tersebut, terus dari kasus tersebut Bapak berbasis ininya apa untuk nilai-nilai kebajikan yang Bapak dapatkan? Ya, kalau ada masalah kemudian masalah itu bisa terselesaikan atau ada solusi ya yang bisa diselesaikan oleh sebuah permasalahan tersebut, tentunya pasti ada hikmahnya gitu ya. Hikmahnya ya buat diri kita sendiri yang pertama barangkali gitu ya, refleksinya pada sendiri, kemudian kepada teman-teman gitu ya, teman-teman di sini, guru ya, guru ataupun peserta didik ya, jangan sampai ada sebuah masalah yang sama gitu ya. Jadi refleksinya ya pertama itu ya, kemudian yang kedua barangkali itu sebuah pengalaman yang bagus ya, yang bisa menguatkan apa namanya, baik itu pengetahuan, baik itu pengalaman gitu, secara emosional itu insya Allah kalau selalu ada masalah yang ada kemudian bisa diselesaikan, itu insya Allah bisa menguatkan gitu, menguatkan kepada diri sendiri gitu. Jadi intinya itu yang dari kasus itu kita tuh dapat merefleksi diri ya Pak ya. Diri sendiri, terus bisa merefleksi lingkungan. Jadi dulu ini contoh yang tidak bagus atau apa cara penyelesaian ini, jadi kita lebih tahu mana yang bagus ya Pak yang membawa dampak positif ke guru, ke siswa, pegawai yang lainnya ya Pak ya. Terus selain itu juga sebagai pengalaman yang bagus ya Pak. Jadi dengan pengalaman kita bisa belajar ya Pak untuk kedepannya agar lebih bijak lagi ya Pak ya. Betul sekali. Ya mungkin sampai sini aja ya Pak, cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih sama Pak Umar. Sama-sama. Sudah berkenan untuk menyempatkan waktunya untuk kami untuk menyelesaikan tugas wawancara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat gitu ya. Terima buat kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Ada pesan buat saya untuk rekan-rekan ya pokoknya Pak? ya pokoknya kan untuk apa, guru milenial gitu karena yang milenial ya tentunya harus selalu semangat untuk apa, menggali pengetahuan kaitannya dengan, khususnya ya kaitannya dengan masalah pembelajaran gitu ya. Selalu harus semangat terus gitu, jangan sampai apa namanya kendor gitu. Iya, apalagi kalau dengan perubahan ya Pak ya, sekarang udah digital ya semuanya ya Pak. Jadi harus terus belajar dan menambah wawasan ya Pak. Oke, baik, terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam.